Posisi masing-masing, karena kita langsung akan mulai acara kita. Langsung aja di sini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kasih dan karunia kita bisa dapat berkumpul bersama jajaran Polda Metro Jaya, dalam hal ini Bimas Polda Metro Jaya di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Badan Satu Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kita mulai acara kita akan bacakan random acara kita. Yang pertama menyanyikan Indonesia Raya, yang kedua menyanyikan Mars Pemuda Batak Bersatu, yang ketiga lagi sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu Provinsi DKI Jakarta, yang keempat sambutan dari mewakili Polda Metro Jaya, dalam hal ini Bapak AKBP Jajang Hasan Rakwi sebagai Kasubdit Informasi Polda Metro Jaya. Kemudian nanti ada diskusi, kemudian yang terakhir penutup. Jadi langsung aja kita mulai acara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu kami undang untuk pakai berdiri. Panggil aja. Mars Pemuda Batak Bersatu. Posisi tangan di kepala. Bangsa yang toleransi, satu rasa dan satu jiwa, dengan pedoman yang kuat, itulah Pancasila. Pemuda Batak Bersatu, satu tekad, satu tujuan, bersatu membangun persatuan bangsa dan negara kita. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan kekuatan Pemuda Batak Bersatu.
bersatu membangun persatuan bangsa dan negara kita. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan kekuatan pemuda Batak bersatu. Bangkitlah, majulah, junjunglah tinggi perdamaian, satukan kekuatan pemuda Batak bersatu. Satukan kekuatan pemuda Batak bersatu. Bapak Ibu kami silakan duduk kembali. Kemudian terima kasih kepada jajaran Polda Metro Jaya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak AKBP Jajang Hasan Basri sebagai Kasubdit Bin Polmas Polda Metro Jaya. Selamat datang Pak di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu Provinsi DKI Jakarta. Ini suatu kehormatan bagi kami Pak, boleh langsung bertemu dengan Bapak mewakili dari Kapolda Metro Jaya di Sekretariat kami. Jadi inilah kami Pak, Pemuda Batak Bersatu. Untuk saat ini Pemuda Batak Bersatu sudah hadir di 5 kota, kabupaten kota yang ada di DKI Jakarta. Kemudian ada 30 kecamatan, kemudian ada 25 tingkat kelurahan. Coba dan kami saat ini, statistik kami saat ini. Jadi langsung saja sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu Provinsi DKI Jakarta, Bapak Depringo. Waktu dan tempat, silakan Pak. Pemuda Batak Bersatu, NKRI, Horas, berjua-jua, jua-jua, mereka. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kepolisian Polda Metro yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Kasubdit. Sebentar saya bacakan, nanti salah Pak. Denda pula kan? Ya, Bapak AKBP Jajang Hasan Basri, Kasubdit Bin Polmas. Kita berikan semangat buat beliau. Kemudian hadir juga bersama kita orang Batak juga ini, cantik pula. Setuju ya? AKP ya, AKP Tiora Syahaan, Kasbin Sosmas ya. Kita doakan balok tiganya mekar. Amin. Juga hadir bersama kita Bapak Ibda Sigit Purnomo, Pak Ur si Orsosmas. Selamat datang Pak. Kemudian ada Bribka Bobi atau Babin Orsosmas Polda Metro. Polres Pak. Nanti karena kita saling berdekatan, nanti saya kasih marganya Bobi Siregar. Oke, kemudian ada juga Bribda AL Talarik Babin Orsosmas. Selamat datang. Ya, demikian juga kami sampaikan terima kasih atas kesediaan waktu teman-teman semua dari berbagai wilayah ya Pak. Pak Jajang ada dari Jakarta Barat. Mana Jakarta Barat? Oke, ini pengurus-pengurus inti perpanjangan tangannya DPD di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Kemudian ada juga dari Jakarta Timur. Mana Timur? Oke, ini diwakilkan oleh ketuanya. Kalau beliau ini setingkat Kapolres ya Pak, tapi beda nasib. Kalau beliau ini AKBP, tapi AKBP Ormas, bukan AKBP Kepolisian. Ya Ketua ya, terima kasih Ketua. Kemudian juga ada dari Jakarta Pusat. Mana Jakarta Pusat? Ya, ada juga. Ketuanya tidak bisa hadir karena kesibukan. Kemudian dari Jakarta, mana lagi? Selatan ada? Sudah konfirmasi nggak bisa hadir. Nah, kita bersyukur pada hari ini mendapatkan kunjungan dari Kepolisian Polda Metro Jaya berkaitan dengan penyuluhan atau bimbingan bagaimana menjadi pelaku organisasi yang baik. Harapannya adalah keberadaan organisasi kita itu semakin dirasakan oleh masyarakat dan semakin dicintai masyarakat.
perlu kami sampaikan sedikit Pak Jajang bahwa organisasi kita ini sudah berada di 33 provinsi, berkantor pusat itu di Cipendawa, Bekasi. Ketua umum kita, Lambok Fernando Sulembing beserta kawan-kawan, berawal dari bawah pohon seri Pak. Jadi lahirnya itu dari, biasanya itu kalau orang-orang Batak itu di kampung sana itu, habis mereka mencangkul, biasanya ada hariara namanya. Hariara ini pohon besar, tempat mereka berteduh berkeluh kesah tentang hasil tangan nikah atau cuaca buruk kah, hujan nggak datang-datang, tumbuhan nggak mekar dan sebagainya. Demikian halnya kawan-kawan di Bekasi pada masa itu berkumpul di bawah pohon seri di pinggir tol timur. Mereka berbicara tentang adanya beberapa strata sosial yang dialami oleh kawan-kawan di Bekasi. Mulai bermunculan intoleransi dan sebagainya. Padahal Indonesia sudah final, tidak ada warga kelas 2 lagi di Indonesia. Jadi dari semangat kebersamaan, namanya waktu itu Sapatinaona, sehingga berubah menjadi paguyuban, paguyuban 41, dan mulai jamur di musim penghujan ketika adanya wacana Pak Gubernur Sumatera Utara waktu itu merencanakan wisata halal di Danau Toba. Ini yang artinya sedikit menyinggung perasaan warga lokal pada saat itu. Artinya apa? Kuliner daerah itu harus tersertifikasi dan merasa seperti, loh ini kampung kami kok seperti ini. Akhirnya kita coba suratin Pak Kapol, Pak Edi Ramayadi, dari total 400 marga yang ada di suku Batak menolak statement itu. Lalu waktu itu kawan-kawan dari DPP diundang hadir oleh Pak Edi Ramayadi untuk menyampaikan pesan-pesan, poin-poin bagaimana meningkatkan wisata di Danau Toba. Bukan dengan cara yang seperti itu, dia gunakan cara yang lain. Pernah dulu itu sampai ribuan ekor babi itu mati semua daerah Sumatera Utara itu, ribuan ekor babi itu bermati. Akhirnya secara resmi bahwa statement atau rencana wisata halal itu dibatalkan oleh Pak Edi Ramayadi dan menjadi semangat baru buat para pemuda. Dan tahun 2019, tepatnya di tanggal 8 Oktober, kita mendaftarkan di Kemenkumham dan keluarlah SKAU kita sebagai ormas. Dan saat ini di DKI Jakarta juga sudah kita laporkan ke Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta pertanggal September tahun 2020 juga sudah berada di beberapa wali kota ya, sudah mendaftarkan juga ya teman-teman ya, Pak Ketua. Sudah. Nah, secara mestinya kita berada di 5 kabupaten, melalui 5 kota Serasi dan 1 kabupaten kota Kepulauan Seribu. Tapi kita survei di Kepulauan Seribu itu datang dan pergi Pak. Jadi orang yang di sana itu jarang, hanya beberapa yang menetap tapi datang dan pergi. Tapi masih kita rencanakan untuk kibarkan panji-panji organisasi pemuda Batak Bersatu di sana. Visi dan misi organisasi kita itu adalah tidak ada sekat apapun. Tidak ada sekat apapun untuk melaksanakan percepatan visi misi ini, menggali potensi anggota untuk diteruskan menjadi aset bangsa. Tentu harapannya organisasi kita ini benar-benar berkonsentrasi pada kegiatan sosial dan kemanusiaan. Beberapa kali Pak, kita sudah sampaikan surat audiensi kita dengan Pak Kapolda di zamannya Pak Fadil, sampai dengan sekarang dengan Pak Kyoto sudah kita suratin juga, belum pernah tembus Pak. Rasa-rasanya sebagai kawan-kawan ini pengen sekali langsung bertatap muka dengan Pak Kapolda, Pak Kyoto. Walau sebenarnya kita sudah diundang waktu pergantian dari Pak Fadil ke Pak Kyoto di, saya lupa nama hotelnya, tapi perlu juga kawan-kawan saya ini didengarkan suaranya, perlu juga didengarkan suaranya gitu kan.
apa harapan-harapan beliau, apa pesan-pesan Pak Kapolda kita yang akan kita sinergikan dengan lingkungan sekitar. Dalam aktualisasi kegiatan kita itu di zamannya Covid, Pak. Di zamannya Covid itu kalau Bapak suka buka YouTube gitu atau buka media sosial, kawan-kawan saya inilah pejuang-pejuang kemanusiaan, ya, yang katanya rumah sakit penuh, yang katanya pemakaman tidak ada, yang katanya pasien-pasien terlantar dengan kondisi yang panik pada saat itu. Kawan-kawan saya inilah yang hadir untuk masyarakat pada masa itu. Berikan semangat buat kalian. Tentu Bapak Ibu sekalian, dengan kehadiran dari pihak kepolisian ini berkaitan dengan Kamtibmas. Kami juga sangat menginginkan bagaimana kami dibekali. Kami akan coba menjadi speaker penyalahgunaan narkoba, judi online kah. Artinya kami mau menyuarakan itu. Mau nggak nih teman-teman? Saya ya. Tapi sebelum kita bicara judi online, nggak ada yang main kan di sini? Nggak ada. Sebelum kita bicara narkoba, nggak ada yang narkoba kan di sini? Jangan kita bicara narkoba, ternyata ada juga di sana sini. Ya, tapi saya yakin di sini nggak ada ya. Nah, artinya perlu informasi ini apa yang bisa kami lakukan sebagai fungsi kontrol atau perpanjangan tangannya pihak kepolisian dalam menjalankan tugas pokok fungsi. Siap nggak teman-teman? Siap. Siap tapi kurang kencang nih. Siap nggak kita menjadi pelaku organisasi yang baik? Siap nggak kita membantu pemerintah dalam hal ini kepolisian untuk mengantisipasi tawuran? Siap. Tapi perlu juga Pak, kawan-kawan saya dibekali paling enggak bagaimana mundur selangkah, maju selangkah, jangan konyol juga Pak. Butuh pelatihan nggak mana Pak Lima ini? Pak Lima? Butuh nggak pelatihan handam? Apa yang kau butuhkan? Pelatihan untuk belajar bagaimana membela diri atau Pasukan huru hara gitu. Ya kan, artinya karena kita juga sudah akan mempersiapkan diri kita untuk tagana Pak. Tagana itu tanggap bencana. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya PBB organisasi kita ini bukan hanya untuk baris berbaris gitu ya, tapi perlu juga mendapatkan pelatihan banjir gitu ya, ada tagana, kemudian juga kalau ada kebakaran dan sebagainya yang sifatnya merugikan banyak masyarakat, kita siap untuk dilatih, siap untuk dibenahi, siap untuk mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan Provinsi DKI Jakarta saat ini. Mungkin itu nanti kita akan ada sesi diskusi teman-teman, ada sesi tanya jawab. Harapannya kegiatan ini tidak sampai di sini, tapi harus berkelanjutan. Nanti kawan-kawan saya di perwakilan Jakarta Utara, Timur, Pusat dan sebagainya juga bisa melakukan hal yang sama dengan Polres ya Pak. Polres juga dengan Kapolsek gitu ya. Sehingga Kapolsek Cipayung ini ketua saya untuk Cipayung Pak. Ada kendala nggak dengan silaturahmi atau audiensi dengan kecamatan? sementara ini enggak. Sudah dilakukan ya. Artinya harus bersinergi melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, fogging gitu ya. Atau apalagi nih, ini kan zaman-zamannya pilkada ya. Zaman-zamannya pilkada ini kan saya nggak sebut, tapi ada nggak potensi pihak-pihak ketiga, orang-orang yang memang menginginkan kerusuhan, gitu, yang menginginkan kondisi pilkada ini tidak baik-baik saja. Perlu yang namanya tindakan preventif. Oleh karena itu kita akan mendengarkan nanti beberapa arahan sekaligus penyuluhan berkaitan dengan kondisi peta politik di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga kita organisasi bukan organisasi yang terlarang, tapi patornya adalah Pancasila. Betul ya? Setuju? Itu sebagai operasi dari kita, Pak Gajah dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan kepada Ketua DPD. Ya, terima kasih Ketua. Jadi memang Pemuda Batak Bersatu, perlu disampaikan Pak, Pemuda Batak Bersatu saat ini memang orientasi masih sosial. Jadi banyak kegiatan-kegiatan sosial yang sudah kami lakukan di tengah-tengah masyarakat. Termasuk perayaan keagamaan, itu rutin kita lakukan. Idul Fitri, kemudian Natal, itu teman-teman ini selalu melaksanakan yang namanya PAM, Idul Fitri dan Natal dan Tahun Baru. Ya, langsung saja selanjutnya
sambutan dari arahan dari Bapak AKBP Jajang Hasan Basri, Kasubdit Binpolmas Polda Metro Jaya. Waktu depan, silakan Pak. Ini panasan mungkin bisa pindah situ aja. Bisa menghadap sini kan? Bisa. Lebih enak lagi, bisa menghadap-hadapan kan? Kayak gini Pak. Itu lain hal itu. Kata orang Aceh itu masalah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPD PBB DKJ, sekarang DKJ ya, jangan DKI lagi. Sudah ada undang-undangnya, DKI menjadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Yang saya hormati Pak Ketua, juga yang saya hormati para Ketua DPC, serta Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa di sini. Yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya jadi bingung mau ngomong apa sih. Sebenarnya cukup dengan buat teori saja lah itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf mungkin ini baru kali ini ya bisa berjumpa. Sesungguhnya memang keinginan kami adalah kami kapanpun bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, tidak harus secara formal seperti ini. Saya juga kaget juga karena diformalkan begini gitu. Santai saja Ustaz, kita ngobrol saja lah gitu. Kan lebih enak gitu kan. Kemudian sebelumnya mungkin boleh perkenalkan dulu, nama saya Jajang Hasan Basri. Saya tertulis ini Jajang Habib, dikira orang Jajang Hasibuan, padahal Hasan Basri. Kebetulan saya dulu lama di Palembang, jadi mungkin sedikit dialeknya ke Sumatera juga gitu ya. Karena saya di Garut hanya 11 tahun, tapi justru 15 tahun saya di Palembang. Lebih lama di sana. Di Polda ya Pak? Enggak, sampai dari SD sampai kuliah. Selesai kuliah baru saya ke Jakarta karena jadi polisi. Jadi bukan karena dinas di Palembang, karena sekolah. Ada pengalaman menarik saya juga dengan orang Batak itu kan. Ketika saya dinas di Jakarta Utara, saya sebagai Wakapolsek Kelapa Gading waktu itu, saya minta tolong ada keluarga yang ada masalah gitu kan. Kebetulan polisi juga ini masalahnya. Mau sidang besoknya di Pengadilan Jakarta Utara. Pas katanya koordinasi saja sama hakim ketua yang akan memimpin sidangnya. Pas gue lihat, wah, rupanya namanya lupa, yang pasti belakangnya Simanjuntak. Saya duduklah menghadap dia. Langsung saya bilang, Bang, saya izin lancang nih Bang. Aku panggil abang aja ya. Dengan dialek Batak itu, Bang, kita sama-sama Sumatera Bang. Saya walaupun gimana lama di Sumatera, saya bilang saya di Palembang. Kalau namanya orang Sumatera itu hampir sama, satu tipe gayanya. Kalau iya, tidak, tidak, gitu kan? Jadi sampai si Abang itu bingung apa pula maksudnya. Belum apa-apa langsung to the point. Ya itulah saya bilang orang Sumatera kan, to the point saja tanpa basa-basi. Dia bilang, wah jujur, aku ada perlu sama abang gitu. Langsung baru cerita, terusnya apa? Ngakak diketawa. Bisa juga katanya nih. Nah, gitulah ceritanya, langsung ajak dialog to the point. Kalau orang Jawa bedanya apa? Kayak macam filosofi belangkon. Itu sedikit orang Jawa. Belangkonnya itu ada bendul di belakang. Depannya iya, pada belakangnya malah. Seakan-akan begitu gitu kan, padahal tidak juga. Ya itu prolog saja sebagai pengalaman. Kemudian saya didampingi dengan AKP Tiora, ini kebetulan sama orang Batak juga.
kemudian Pak Sigit, Pak Bobi dengan Pak Tarik. Kami memang ada program penyuluhan ini tidak banyak anggaran, jadi tidak banyak dananya sangat-sangat minim sekali. Maka kalau kadang-kadang saya suka minta sama staf itu koordinasikan dulu dengan pimpinan ormasnya, sampaikan bahwa kami punya anggaran hanya untuk snack maksimalnya 50 orang saja, 50 box. Tapi kalau seandainya misalnya dari ormas itu bisa menghadirkan lebih banyak dari itu, nah kami tidak bisa nambah snacknya. Seandainya bisa disediakan segitu, wah itu lebih baik lagi. Jadi jangan dibatasi karena memang indeks anggarannya segitu gitu kan. Kemudian persoalan misalnya ini juga ada secara administrasi kan perlu pertanggungjawaban, ada tanda tangan gitu kan. Ya tanda tangan yang 50 saja gitu, selebihnya tak bisa tanda tangan. Setuju nggak Pak? Ya, saya kira gitu kan. Jadi kalau lain kesempatan misalnya juga di luar yang kita tentukan seperti ini, misalnya nanti kalau Bang Ringo dengan yang lain ada mengumpulkan anggota sebanyak mungkin, silakan undang kami, tidak harus terlalu formal, nggak masalah. Sepanjang itu ada di wilayah hukum Polda Metro, kami siap. Tapi itu tadi hanya siap hadir, anggarannya nggak ada. Kemudian permohonan maaf dan salam hormat dari Pak Dirbimas. Tentu kalau Kapolda tidak mungkin untuk hadir keliling seperti ini, tapi biasanya Pak Dirbimas itu hadir karena beliau juga untuk kali ini sedang sibuk kegiatan lain, sehingga cukup saya yang hadir dengan teman-teman. Dan tentu ada pesan dari pimpinan bahwa terkait dengan ormas itu, harapan pimpinan tidak lain adalah tingkatkan soliditas di ormasnya sendiri dan tingkatkan persatuan antar ormas. Kemudian yang kedua, bagaimana kita punya sensitivitas. Ini mohon maaf ya, kalau kita lihat sekarang ini kan hampir di sana sini kita ini hampir kehilangan sensitivitas dalam arti kepedulian dengan sesama. Betul ya Pak? Nah, barangkali mungkin dari PBB ini bisa menggelorakan itu. Ayo, kepedulian itu seperti apa sih? Minimal mana yang bisa kita bantu, ya kan? Bantuan itu tidak harus selalu berupa uang, berupa materi, bisa dalam segala hal, termasuk nasihat itu adalah bantuan. Bahkan nasihat yang paling utama mujarab justru kalau dari situ, iya kan? Kemudian pesan berikutnya dari Pak Dirbimas. Oh ya, kalau dari Pak Kapolda tadi mungkin mohon maaf Bang, kalau Pak Kapolda ini hampir semua yang audien beliau tidak terima. Hanya tertentu yang itu pun sifatnya urgens. Dan beliau bukan tidak suka, bukan tidak cinta dengan kita, bukan. Tetapi memang beliau lebih percayakan ke bawah bagaimana kita bisa menyatukan hal itu, dan kami sebagai perpanjangan tangan beliau yang disampaikan pasalnya agar ya tidak lain, ayo kita sama-sama bekerja, sama-sama bekerja dan bekerja sama, gitu kan? Kita sama-sama kerja dan kita bekerja sama dengan siapapun, itu yang lebih penting untuk memajukan bangsa ini. Kemudian hal lain yang terkait hal ini adalah kalau soal organisasi, saya salut juga kalau sampai PBB ini ternyata juga bukan hanya etnis Batak gitu ya, tapi ya juga dari yang lain-lain bisa masuk. Kemarin juga kalau kita di awal saya lihat FBR juga demikian, tidak hanya orang Betawi, ternyata juga banyak Euro Betawi. Kemarin yang
di sana apa sekarang yang ormas apa kemarin Siliwangi ya? Bukan, kalau formasi itu khusus dia Sulawesi. Ada yang orang Siliwangi itu yang di Taman Mini kemarin. Itu ternyata juga ketuanya bukan orang Siliwangi, bukan orang Bandung, tapi justru orang Ambon. Hah? Kaliber ya? Nah, itu ternyata juga ketuanya orang Ambon, bukan orang Bandung. Kita lihat Siliwangi identiknya kan dengan Jawa Barat ya, kan gitu. Jadi saya kira mungkin ini sebuah bentuk solidaritas antara etnis. Barangkali kan ketika ingin bergabung di organisasi, berarti kita tidak monopoli, tidak primordial gitu ya, tidak primordial kesukuan, tetapi kita bisa menampung semua gitu. Tapi ini juga kembali kepada visi misi kita apa sebenarnya kan gitu. Kalau visi misi kita adalah nasional, bukan hanya sekedar primordial kedaerahan, saya kira nggak ada masalah. Kemudian pesan berikutnya adalah kalau dari pimpinan selalu apalagi sekarang mendekati pilkada ya. Mendekati pilkada ini tentu ajakannya adalah kita tingkatkan dan sukseskan pilkada ini dengan sebaik-baiknya tanpa harus mengutamakan satu sama lain, kecuali yang harus mengutamakan itu tim ses. Nah, kalau Bapak Ibu ada masuk di tim ses, ya mau tak mau, ya kan, memang tugasnya tim sukses harus mengutamakan apa yang diusungnya kan gitu. Selebih dari itu, saya kira kita harus sama-sama menciptakan hal yang penting bagi bangsa ini untuk kebersamaan. Nah, kita mungkin harus dukung juga ketika pemerintah selalu mengusung bela negara. Bentuk bela negara itu seperti apa sih? Yang paling sederhana adalah ketika kita menjaga ketentraman di lingkungan kita, itu juga termasuk bela negara. Ketika kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan negara, saya kira itu juga bela negara. Walaupun barangkali kita ironis sekali ketika yang bilang bela negara, tapi justru dia yang melakukan korupsi, gitu kan? Pasti mendukung di semua orang bilang korupsi, ya kan? Inilah kadang-kadang apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi barangkali kita tidak usah menjadikan contoh hal yang negatif, tetapi bagaimana kita meniru hal yang positif dari siapapun itu. Dan tentu kita yang punya niat yang awalnya adalah kita punya niat yang baik dulu. Baiknya menurut seperti apa, yakinlah bahwa itu akan bermanfaat untuk banyak orang. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya terkait dengan organisasi, saya kira kita sepakat bahwa dalam dunia kita ini adalah memang perlu organisasi, karena tanpa organisasi kita tidak akan ada apa-apa. Tinggal bagaimana kita membawa organisasi ini ke arah mana, itulah visi dan misi yang harus kita bawa. Yang ingin saya sampaikan di sini penekanannya adalah pahami bersama oleh kita bahwa baik buruknya sebuah organisasi tergantung pimpinan, itu satu. Yang kedua, dalam organisasi itu ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Sadari betul bahwa dalam organisasi itu ada pimpinan dan ada yang dipimpin. Maka pahami betul tanggung jawab masing-masing. Ketika kita sebagai yang dipimpin, ya bagaimana kita harus loyal kepada pemimpin. Pemimpin itu adalah sebuah sistem dalam organisasi, sedangkan pimpinan itu yang harus kita pedomani. Sekarang bagaimana seorang pimpinan juga bisa dipedomani, tergantung bagaimana membawa diri sebagai seorang pemimpin. Setuju ya? Seperti itu.
yang kenapa ini saya sering sampaikan di mana-mana, karena terkait dengan katakanlah pemilu pilkada nanti misalnya, kita kan memilih seorang pemimpin, ya kan? Di antara kita semua adalah katakanlah sebagai pemilih. Kemudian di antara kita ini walaupun orang Batak pasti juga berbeda pilihan. Jangankan satu suku, satu keluarga saja bisa beda pilihan. Itu yang harus dipahami dalam dunia organisasi, termasuk dalam hal berpolitik. Ini menjadi catatan kita semua bahwa kalau lihat perpolitikan bangsa kita itu antar partai politik, kemarin di Pilpres barangkali koalisinya antar partai ini partai itu, tapi nanti di pilkada kemungkinan berbeda, tidak selamanya sama, ya kan? Sehingga kalau kita pahami juga dalam politik ini juga bahwa kita tidak perlu untuk fanatisme terhadap politik ini sebagai warga masyarakat. Yang kedua, kita tidak bisa juga fanatisme terhadap calon yang akan diusung, bahwa seolah-olah calon ini harus didukung oleh partai ini, karena buktinya tidak. Ini yang terjadi di masyarakat, akhirnya terjadi clash, betul ya, Bang? Akhirnya terjadi kontra pemahaman, kontradiksi antara satu dengan yang lain, antara kelompok dan kelompok lain. Kemudian dari sinilah, tapi ini juga yang masalah kita, Pak. Masalah kita ini sekarang adalah minimal dua, pemahaman politik dan pemahaman hukum yang jadi masalah kita. Negara kita negara hukum, tetapi coba dicek oleh kita sampai sejauh mana bangsa kita ini paham dengan hukum. Ya loh, yang paham dengan hukum sekarang siapa? Polisi saja belum tentu semua yang paham dengan hukum, apalagi rakyat biasa. Iya kan? Kami penegak hukum juga belum tentu paham. Harus menghafalkan semua nggak mungkin juga. Seumur hidup barangkali kalau HP itu nggak apa-apa ya. Tapi mungkin minimal bagaimana yang inti-intinya. Nah, di masyarakat apalagi. Begitu juga di politik. Sekarang mungkin kalau abang-abang ini ada di bagian pemerintahan atau mungkin bisa disampaikan, coba disampaikan ini masalah pemahaman hukum bagi rakyat dan pemahaman politik bagi rakyat. Secara struktural saja di pemerintahan, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan itu, khususnya pendidikan politik? Ada nggak, Pak? Kesbangko ngurusin itu nggak? Kayaknya nggak nyampe. Saya pernah tanya sama orang Kesbangko, nggak nyampe. Alasannya anggarannya nggak ada. Anggaran nggak ada ini kita nggak tahu apakah karena tidak diprogramkan atau tidak dianggarkan. Ini kan dua hal yang berbeda, betul kan? Nah ini barangkali saya sering sampaikan itu. Ayo kita jadi catatan, bukan mengkritisi, tapi mengkritisi itu kan mengkritisi yang membangun untuk kepentingan kita semua. Karena setiap pemilu dan pilkada, bagaimana kita mengutamakan rakyat, mendahulukan rakyat. Karena dalam hal bela negara, bela rakyat dulu dong. Bagaimana caranya? Ya kan? Bela rakyat itu minimal itu pendidikan politik ini yang sampai sekarang masih awam semua. Untungnya kita di organisasi. Nah kalau di organisasi sedikit banyak belajar tentang itu. Walaupun belum tentu juga semua paham. Betul kan? Tetapi minimal dengan berorganisasi itu tadi paham bagaimana cara memilih pimpinan, bagaimana cara voting, ya kan? Pemilihan itu dengan beberapa sistem yang harus dilakukan. Apakah dengan cara aklamasi ataukah dengan cara voting? Itulah politik. Selama ini kan nggak ada. Yang hampir semua sekarang yang dipahami adalah hampir semua kita ini memahami politik itu dengan otodidak, belajar mandiri, betul? Belajar mandiri. Yang betul-betul belajar di ilmu sosial politik hanya yang kebetulan kuliah di bidang itu. Nah barangkali itu yang menjadi catatan kita
untuk kedepannya harus kita pahami sama-sama. Kemudian yang tidak kalah penting, saya ingin satu hal lagi adalah ini mungkin dari abang-abang ada yang jadi dan lawyer nih. Berapa ini lawyer? Kita bermain logika hukum nih. Kalau saya tanya sekarang, kita mencuri boleh tidak? Ya Bang? Tidak boleh. Dari tanya senyum-senyum sekarang ketawa gitu. Boleh. Kenapa? Boleh kalau lapar. Apa? Nah, saya setuju dengan Pak Bima. Boleh kalau tidak kenal. Tapi saya ingin tahu filosofinya apa itu? Filosofinya apa? Maksudnya kenapa abang bisa katakan boleh asal tidak ketahuan? Alasannya apa? Karena Butuh. Kebetulan pelaku. Kebutuhan. Kebetulan pelaku juga kali. Karena adanya kesempatan. Kalau ada kesempatan. Bang Nabi loh. Begini Pak, hukum itu kan pembuktian. Pembuktian kan merupakan alat bukti. Alat bukti minimal 2. Apa itu? Barang bukti dan saksi. Kalau ini satu ruangan tertutup bisa. Kita selesai acara keluar semua, satu pintu. Bang Rio bisa. Udah terakhir abang keluar, tapi kemudian abang balik lagi alasan handphone ketinggalan. Begitu sambil di ruang, handphonenya tidak ada, tapi yang ada OB. Tanya sama OB nggak ngaku. Padahal sesungguhnya OB ngambil handphone Bang Rio. Oleh si OB tadi dia ambil handphonenya dilempar ke temannya pergi kabur. Barang buktinya dibawa. Bang Rio yakin menuduh si OB ngambil handphonenya, laporlah ke polisi. Proses penyidikan berjalan, tapi dalam waktu singkat dihentikan oleh polisi. Alasannya apa? Tidak cukup bukti. Bang Rio kecewa, tapi si OB-nya ketawa. Ternyata mencuri boleh kok, asal tidak ketahuan. Betul? Mana? Kalau di agama nggak boleh Pak. Entar dulu. Ini kan hukum positif. Sebenarnya dalam agama pun lebih ekstrim lagi. Ada soal syaratnya. Soal syarat syarat pembuktian itu lebih tidak hanya satu. Saksinya harus lebih dari satu. Dalam hukum positif kan jelas. Alat bukti kan minimal 2 kan itu. Maka kalau agama lain lagi. Ini kan sekarang kita negara dalam akses keseharian dalam kehidupan kita, ya kan, hanya berdasarkan 2 fondasinya, UUD 45 dengan Pancasila, ya kan, UUD 45 dengan Pancasila. Dari UUD 45 itu menjadikan dasar hukum, basic law, ya, yang kemudian negara kita jadi negara hukum, ya kan. Apakah salah dengan hukum dari logika tadi? Tidak, hukum tidak salah. Hukumnya sudah betul. Yang salah adalah kita sering melupakan kaidahnya. Ya, kaidah hukum itu ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Kalau dibikin jadi satu, itulah nilai moral. Adanya di mana? Di Pancasila mestinya. Setuju ya? Ini kayak kuliah kita pakai SKS ya. Itu rangkaiannya seperti itu, dari UUD 45 ke Pancasila. Maka di hukum itu ada kaidahnya. Kaidah itu ternyata ada nilai Pancasila. Maka sesungguhnya dari fondasi bangsa kita, hukum dan Pancasila tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Tapi faktanya sekarang banyak yang menggunakan hukum tanpa kaidah. Artinya apa? Tidak menggunakan nilai Pancasila-nya. Sehingga ketika terjadi penyimpangan, penyelewengan, pemerasan, sewenang-wenangan, penindasan, ketidakadilan, ya kan? Apa penyebabnya? Karena memang nilai moral yang ditinggalkan. Setuju? Nah, di situ. Itu, tapi bukan berarti bahwa misalnya dengan moral itu kemudian yang salah jadi benar, bukan. Justru keadilan yang ditegakkan. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Yang ironis Pak, ironis lagi adalah
Bagaimana seorang pejabat ada yang berani mengatakan siapa bilang tidak boleh korupsi? Korupsi boleh asal tidak ada bukti. Benar Pak. Sampai tunjuk Pak, ini datanya loh Bapak korupsi. Bikin data palsu, bikin laporan ulang. Data ini manipulasi. Pak, ini kalau bukti gimana? Buang. Pak, ada saksi kok, bunuh kalau perlu. Betul nggak kira? Yang penting tidak sampai ke pengadilan. Pengen tahu buktinya? Lihat film India. Film India. Betul kan? Ayo suka nonton film India. Itu yang terjadi. Pak, bagaimana dengan yang sudah ditangkap KPK? Itu yang ketahuan barang buktinya. Yang belum masih ketayangan. Iya kan? Masih banyak tinggal nunggu saja kapan itu ditangkap sama KPK. Karena mereka mindsetnya hanya hukum dan melupakan kaidah hukum itu sendiri. Maka termasuk kita semua, penegak hukum dan kita semua, apabila menggunakan hukum tidak dengan kaidahnya, kewenangannya akan berubah menjadi kesewenang-wenangan. Itu yang mengerikan bagi kita semua. Sampai kapan bisa ini terjadi? Tergantung kita semua. Bagaimana kita memahami dan kita laksanakan apa yang sudah kita pahami, yang baik itu baik, yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Saya kira itu saja. Saya mohon maaf jadi ceramah di sini. Benar-benar saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Polda Metro Jaya. Ya, terima kasih Pak atas arahannya dari Bapak AKBP Jajang Hasan Bakri, Kasubdit Dinas Polda Metro Jaya. Jadi memang apa yang disampaikan Bapak tadi benar. Kami juga dari organisasi Pemuda Batak Bersatu siap bersinergi Pak dalam menciptakan Kamtimas di wilayah kami masing-masing. Apalagi menjelang pilkada di tahun ini, kami juga Pemuda Batak Bersatu siap menjadikan pilkada aman dan sukses berjalan dengan lancar. Lanjut kita untuk membuka forum diskusi. Barangkali teman-teman ada yang mau disampaikan kepada Pak AKBP Jajang terkait dengan sinergitas di wilayah masing-masing kabupaten kota seperti timur, selatan, utara, pusat, barat. Waktu dan tempat silakan. Ada mau bertanya? Dari Jakbar. Pak, Ya, saya mau nanya Pak. Selamat siang, saya Franky Utagaul dari Jakarta Barat, wakil DPD. Pak, saya mau nanya, kalau di setiap kantor polisi itu, kalau kita bikin video kadang-kadang dilarang, apa memang ada peraturannya Pak, bikin foto di dalam kantor polisi itu? Padahal kalau polisi itu lurus, saya rasa nggak jadi masalah kalau kita foto Pak. Itu aja sih pertanyaannya umum Pak. Iya. Sekian ya. Apakah ada aturannya ya, aturan bakunya untuk mendokumentasi publikasi di kantor polisi? Ada lagi? 3 pertanyaan. Ya. 3 pertanyaan. Pertanyaan kedua. Atau ada harapan-harapan apa yang Ya. disampaikan dari Hankam? Boleh bebas. Silakan. Asal jangan minta bikin SIM. Sebutkan namanya, jabatan dari mana? Ya, terima kasih Ketua. Terima kasih Pak dari Kapolda Kasubdit. Nama saya Beni Panjaitan. Kebetulan saya dipercayai menjadi Panglima Daerah DKI Jakarta Pemuda Batak Bersatu. Saya izin bertanya Pak. Ya Pak, bagaimana kiranya pihak dari kepolisian, apakah bisa atau mau mengadakan pelatihan bagi Hakam biar kita bisa berkontribusi Pak untuk menjadi pengaman di kota Jakarta yang tercinta ini. Terima kasih Pak. Dari Beni Panjaitan, pertanyaannya Pak, bagaimana kiranya dari polisi dapat melakukan ini ya kerjasama dengan Pemuda Batak Bersatu terkait pelatihan Hankam? Ini itu Pak yang kedua. Ada lagi, ada nggak? Ada lagi. Yang ketiga. Sama dari mana jabatan? Selamat siang Pak.
perkenalkan nama saya Dua Nainggolan, Ketua PAC Taman Sari. Jadi terkait yang Bapak sampaikan tadi terkait anggaran, kalau kita kan pampak, ketua kan nggak digaji, nggak ada anggaran kita. Cuman kadang-kadang kita pampak, kadang makan sendiri kita. Kalau 2 kali kan, jadi harapan saya Pak, kadang nggak paling halo. Nah, jadi harapan saya sebagai ketua, kalau dari ketua anggarannya kita bawa anggota kan bisa makmur juga dengan kantong ini Pak. Dan ini kan ada anggarannya Pak, paling tidak makan kita kan dikasih lah. Jangan sampai ketua yang bonyok kan gitu. Itu kan ada anggaran, paling tidak kecil aja Pak. Kita dikasih duit, tapi paling tidak adalah konsumsinya supaya anggota itu merasa dihargai. Kalau Polri ibaratnya polisi yang setempat menyediakan, paling tidak kita adalah kepedulian dari polisinya kita. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Jadi terkait anggaran nih, kalau misalnya ketua bersinergi dengan pihak polisi dalam mencetak menjaga keamanan gitu, itu maksudnya ya. Terima kasih. Ketua mungkin. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait foto dan dokumentasi di kantor polisi. Sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang kalau di ruangan tertentu, misalnya di lobi gitu, nggak ada masalah. Tapi yang dilarang itu dari tempat tertentu, misalnya di depan ruang tahanan atau di ruang penyidikan, itu memang dilarang. Kenapa? Jangankan pihak luar, kita pun orang dalam nggak boleh. Kenapa? Karena ada kadang-kala ada sesuatu yang memang tidak boleh terekspos, bukan hal persoalan ada salah atau tidak, gitu. Ya, jadi memang tidak selamanya dan tidak semua hal itu bisa diekspos, sehingga itu yang menyebabkan kita harus membatasi tempat-tempat tertentu untuk tidak ada dokumentasi. Itu ya alasannya. Kemudian yang kedua terkait dengan pelatihan, nanti saya coba rumuskan dengan beberapa unsur ya. Kalau memang semua ormas barangkali tak terpilih untuk ikut pelatihan, nanti kita coba rumuskan dulu, termasuk mungkin apakah nanti saya akan coba bicara dengan Kesbangpol yang mungkin punya anggaran barangkali itu, tapi kalau kami jujur memang tidak ada anggaran itu ya, kan nggak mungkin juga, minimal untuk snack saja kita terbatas gitu kan. Ya tapi yang pasti kami catat ya, kami akomodir nanti sebagai sebuah masukan terkait pembinaan itu. Juga mungkin yang kedua harapan Bang Ibu tadi terkait dengan audiensi, tunjukkan dulu kalau kita bahwa kita eksis di manapun kita berada, kemudian coba cara audiensinya jangan langsung nodong minta dengan Kapolres, tapi ada pendekatan dulu dengan perwira-perwira di Polres atau di Polsek, sehingga nanti lebih enak untuk komunikasinya. Ada kesempatan kapan ketemu dengan Kapolres, tidak harus selalu formil. Nah, jadi mungkin nanti baru ada kesempatan bicara dengan Kapolres. Udah bagaimana dong, biar pengurus kami ada semangat. Kali-kali ngobrol dong, diajak ke ruangan gitu. Tapi tanda, kalau udah deket kan enak, ya kan? Cara untuk mementing audiensi. Jadi jangan langsung bersuara, nanti khawatir ada salah paham, ya kan? Walaupun kita niatnya baik, ya kan? Hanya silaturahmi kan, karena biasanya kayak kebanyakan yang audiensi ujung-ujung ada minta sesuatu. Nah, itu yang makanya akhirnya pimpinan ragu, ini apa ini gitu kan? Kalau tanya dengan kami pun kadang-kadang stafnya Kapolda tanya dengan saya, waduh, ya kalau itu nggak tahu deh kalau gitu kan. Tapi kalau seandainya ini pure atau murni hanya untuk silaturahmi, saya kira nggak ada masalah. Ya, kemudian yang ketiga terkait dengan ini
pengamanan boleh jadi kita ada inisiatif untuk lakukan pengamanan, tapi koordinasi dengan pihak Polres setempat, laporkan jumlahnya berapa yang terlibat. Saya kira itu pasti akan diperhatikan jumlahnya berapa, ya. Walaupun di Polres atau misalnya kalau operasi ketupat, operasi lilin gitu kan, atau misalnya di pas pemilu pilkada nanti, itu harus tercatat semua jumlah berapa yang terlibat ormasnya dari potensi masyarakat. Kalau tercatat pasti susunan catatan itu akan minimal makan itu dapat. Yang ini kalau misalnya itu tidak tercatat. Kedua, kalau bisa itu ada permintaan dari Polres atau Polsek. Permintaan untuk pengamanan apa misalnya? Kalau ada permintaan, otomatis Polsek atau Polres harus tanggung jawab dengan permintaan itu. Yang minimal makan tadi, ya kan? Tapi kalaupun tidak misalnya inisiatif kita, tapi tercatat oleh mereka, oleh pihak Polsek atau Polres, tercatat jumlah dari PBB sekian orang. Saya kira pasti diperhatikan kalau cuma makan saja. Enggak, asik tuh. Tapi nanti coba kita ini kayaknya. Saya kira ini jadi masukan untuk kami. Jadi kan saya sampaikan dengan pimpinan agar itu bisa diperhatikan oleh semua pimpinan wilayah, ya kan? Jadi sekali lagi saya senang dengan aspirasi dengan keinginan yang luar biasa untuk memajukan kita semua. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudi, tadi sudah jelas. Yang pertama tadi terkait dokumentasi kantor polisi, itu memang ada area-area tertentu yang tidak bisa dipublish, didokumentasikan. Ya, langsung saja karena waktu juga yang sudah mendekati siang. Kita masuk ke closing statement dulu ya. Ada yang mau sampaikan lagi dulu? Ini juga. Baik, terima kasih protokol kita sebagai wakil sekretaris daerah Provinsi DKI Jakarta. Kawan-kawan yang baik, saya mau sampaikan harmonisasi, ya sekali lagi, harmonisasi menghasilkan produk. Harapannya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pelaku organisasi di masyarakat, di wilayah masing-masing, saya mohon dengan sangat kepada kita teruskan bangun komunikasi dengan Kapolsek di tingkat PAC, Polres di tingkat divisi, dan kita di tingkat divisi, sehingga ketika sudah terjalin harmonisasi, harapan-harapanmu itu dan bisa tercapai ya. Harapan-harapannya ketua tadi ya, foto-foto, jangan di ruangan Kapolsek bisa foto. Karena apa? Ada cerita yang mengatakan tak kenal maka saya siapa pula yang kau foto-fotonya, gitu kan? Artinya apa? Ada sesuatu hal, ada private namanya, ya. Ada ruang-ruang private yang nggak bisa kita masuki. Ada kontrol-kontrol yang nggak bisa kita lakukan. Ini menjadi poin bagi kita. Ini bisa kita dapatkan ketika silaturahim. Ya, saya juga tersentuh tadi. Wah, ini dengan keterbukaan Pak Jajang dan kawan-kawan. Akhirnya saya banyak ide malah yang saya pikirkan. Saya akan minta beliau sebagai bersurat ya, bersurat. Saya minta beliau menjadi narasumber dalam Zoom online yang akan kita buat. Karena ini kan cakupannya kan hanya beberapa perwakilan. Tentu kita kan ada di DKI Jakarta. Kalau saya minta teman-teman menjadi volunteer terkait poin-poin penyuluhan yang disampaikan oleh Pak Jajang, rasa-rasanya perlu kita besarkan lagi harmonisasi kita dengan Polda Metro melalui beberapa kali pertemuan. Kalau memang offline sangat tidak memungkinkan karena anggaran tadi, ya memang begitu ya. Saya sangat setuju, memang ada aja program kerja yang tak masuk dalam anggaran. Makanya dicatat tadi sama Pak Sigit, tolong dicatat terkait permintaan tadi. Artinya apa? Mungkin akan disposisi atau bahkan menggandeng pihak-pihak yang terkait dengan permintaan kita yang akan difasilitasi oleh Binmas kita atau dari Binmas Polda Metro. Mungkin ini Pak bedanya. Jadi nanti kalau saya minta izin Pak untuk jadi narasumber dalam meeting online, ya sangat. Tapi mungkin Bu Syara yang lebih tepat sampai. Beda kalau laki-laki yang bicara dengan perempuan yang bicara itu
apa ya, andalimannya lebih terasa. Andalimannya. Andalimannya. Jadi andaliman itu kayak semacam bumbu yang membuat lidah itu ketar-ketir gitu. Apa ya, lada. Kalau di bumbu nasional itu lada, tapi kalau di bumbu Batak itu andaliman namanya. Itu hanya tumbuh di daerah Dolo Sanggul, Umbah khas itu Sumatera di daerah. Jadi demikian juga kepada kawan-kawan DPC, ya, harmonisasi menghasilkan produk. Semakin tinggi tingkat intensitas komunikasi kita dengan aparatur dari pihak kepolisian, ya, nanti akan ada produk. Kawan lupa bagian pengadaan aqua, ya, kayaknya butuh aqua ini polsek ini, ya, dari dirimu ya pengadaan aquanya. Ya. Artinya nggak mungkin kita ucuk-ucuk, Pak, saya ada proyek nih aqua, ya itu nggak gitu juga, gitu kan? Karena semakin tinggi tingkat intensitas perkawanan kita, bahasa kerennya itu engage, gitu ya, maka produk pun akan bermunculan. Jadi harapan kami Pak Dadang dalam waktu dekat di tanggal 14 September, tepat di hari Sabtu, kita rencanakan untuk selebrasi, artinya perayaan hari ulang tahun Pemuda Batak Bersatu DKI Jakarta, gitu ya. Kalau kemarin itu oleh Pak Bobi kita dimonitor terus acara HUT-nya Polda Metro, kita juga senang sekali, ya, kita dapat tribun, ya, dikasih masuk gitu kan, ketika semua orang nggak boleh masuk, PBB boleh masuk, ya, pakai MDEC gitu kan, kita bangga senang sekali menjadi VIP di acara HUT Bayangkara Polda Metro yang ke-78. Jadi kita juga mau rencanakan hari ulang tahun di tanggal 14 September, ya kan? Saya yakinlah Pak Dadang itu punya 10 perusahaan yang bisa saya pinjamkan tanda tangannya, gitu kan? Memo lah, ya. Juga demikian juga kawan-kawan saya di DPC Jakarta Barat ini perlu sentuhan, Pak. Kalau bukan Bapak Kepolisian yang memberikan arahan sekaligus penyuluhan bagaimana berorganisasi yang baik, kurang percaya diri kan. Jadi sangat senang sekali kita, ya, senang ya Ketua, ya, senang ya. Jadi sudah ada bayangan mau ketemu dengan Pak Kapolres, ya. Nah, jadi kalau semakin dekat dengan Pak Kapolres, ya, produknya banyak yang muncul tuh, ya, pengadaan laptop kah untuk napi, ya kan, atau pengadaan apa dan segala macam itu akan ada. Jadi kita nggak boleh langsung sekujon gitu, ya. Oh, polisi nggak pernah berbeda, polisi ABCD, no, karena belum dekat, ya. Kalau sudah dekat baru terasa, gitu ya. Nah, jadi sebagai ucapan terima kasih kami Pak Dadang dan Bapak Ibu sekalian, kita punya souvenir. Souvenir ini jarang Pak ada di pasaran, karena udah didoai. Jadi kalau Bapak cari souvenir ini dimanapun beda, walaupun jamnya, detiknya sama, tapi kalau Bapak pasang di kantornya Bapak, ketika datang nanti kami datang, oh iya begini, ya, benar kan? Itu gantian. Ya, ini ada. Berarti sama kita. Kenang-kenangan. Oh sama. Iya, ini. Iya. Wah, Saya minta perwakilan DPC-nya datang, Timur, Pusat juga, siapa? Ya. Selatan ada selatan. Ya. Ikut aja. Jadi. Ayo sini. Tiga. Sama-sama. Mohon izin, 1, 2, 3. Oke, gantian. Ya. Oh, ada juga, Pak? Ini sudah ada, didoakan. Ada, khusus. Nih, tengah habis doa anget nih. Mohon izin, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Jajang, ya, sudah bisa melakukan hal yang sama dengan seluruh jajaran Polres ataupun Polsek di wilayah kita untuk bersilaturahim. Ingat selalu pesan Pak Presiden kita dulu, Pak Gus Dur, apa dia katakan? Bersilaturahim menembus segala arah. Jadi no sekat apapun dalam hal
bersosialisasi dengan aparatur negara. Mungkin itu yang menjadi closing statement sekali lagi atas nama pengurus organisasi Pemuda Batak Bersatu Provinsi Bali Daerah Khusus Jakarta, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jajang, juga Ibu Tiora, Pak Sigit, Pak Bobi, dan kawan-kawan yang telah melaksanakan kegiatan penyuluhan organisasi Pemuda Batak Bersatu DKI Jakarta. Pemuda Batak Bersatu, NKRI, pasti ya mati ya, pasti ya, nggak ada kalau ya, Horas, jua, mereka. Ya, mungkin bisa Pak untuk sesi foto bersama Pak. Nanti saya kirim, Bang. Nanti saya kirim. Belum perasaan. Iya, lagi ya. Udah, ambil videonya ya. Ambil videonya saya mau main. Udah, kasih kode. Yuk. Udah. Ayo, kasih kode Pak. 5. Ya. Atas nama pengurus organisasi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Metro. Dalam hal ini Bapak Jajang selaku Kasubdit Binmas Polda Metro dalam acara penyuluhan bagaimana berorganisasi yang baik dalam persiapan Pilkada DKI Jakarta. Semoga harapan-harapan masyarakat terhadap organisasi ini semakin dirasakan dan semakin dicintai oleh masyarakat. Pemuda Batak Bersatu, satu rasa, satu jiwa. NKRI, Horas, jua, mereka. Sama-sama dah semuanya Pak. Makasih ya. Kalau mau foto apa boleh nggak? Foto dulu. Aduh. Ganti, masuk. Bentar. Hah? Belum berasa katanya. Gaya bebas ya? Ya. Pusat. Boleh lah. Fotokan pusat. Besok ke Udul. Oke. Sip, kurang rapat. Oke. Sekali aja. Gimana sih kok nggak bisa dilihat tuh? Oke, sekarang Jakbar. Mana handphonemu? Kurang rapat. Bang, biar paten bang. Ya. Sip. 1, 2.
Oke. Pengurus DPD dong, DPD. Sini duduk. Potong kompas langsung. Aku nggak ikut. Sini suaminya polisi. Penang berbadai hamuna terekam sound berbadai. Nggak ada suara. Suara 1, 2 gitu. Berdua dong Pak Jajang. Boleh. Gitu. Ini Bang Lima. Udah. Makasih. Ini wayang-wayang ini nggak usah ada, Bang. Aman. Udah aja Pak ya? Boleh. Gini, Pak. Pancitan. Fotokan dulu bang, aku bang. Iya, foto sini. Pakai handphone aja tuh apa? Di sini. Hah? Di sini. Dibesarin bang ya, kalau kelihatan kecil dia dibesarin.